Salam Pancasila. Kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terlihat serius membela sekjennya atau anak buahnya Hasto Kristianto? Kita berandai-andai ya, kalau misalkan saat ini Anda menjadi Ketua Umum PDIP atau menjadi Bu Megawati, apa yang kira-kira Anda lakukan? Nih, kalau saya, disclaimer ini saya. Yang pasti yang pertama, saya akan melepas yang namanya Hasto. Biarin aja, gulirkan aja dia ke KPK. Ngapain dibela-bela, makan energi ngurusnya. Sehingga internal kita menjadi konflik gitu ya. Ada orang menyesal telah melahirkan Joko Widodo jadi presiden melalui PDIP. Saya beritahu ya, Deddy Sitorus ya, kalau tidak ada PDIP, pastinya partai lain yang akan dukung Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK. Dan seperti di video sebelum-sebelumnya kita pernah menyaksikan bahwa Megawati Soekarno Putri selaku Ketum Partai PD Perjuangan telah memberikan statement bahwa jika Hasto ditahan KPK, maka ia akan datangi KPK. Namun hingga saat ini kita juga terus mengikuti perkembangan sudah sejauh mana perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk Hasto Kristianto. Namun dalam video ini kita akan mendengarkan bersama seorang kader Partai PD Perjuangan yang menyampaikan sebuah pesan untuk Ketum Partai PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan penahanan Hasto Kristianto tersebut. Dan lagi-lagi kita juga pernah mendengarkan bahwa Hasto mengungkapkan dirinya ia ibaratkan sama seperti Bung Karno yang harus dipenjara demi memperjuangkan kemerdekaan. Dan apakah levelnya sama seperti seorang Hasto Kristianto yang terlibat dalam kasus suap atau kasus korupsi yang terjadi atau yang dilakukan oleh Harun Masiku. Dan di video ini juga kita akan mendengarkan dari beberapa netizen yang memberikan sedikit pandangan, sedikit pikiran, ataupun juga opini mereka terkait dengan hal ini. Dan mereka juga akan memberikan pernyataan terkait dengan upaya dari Megawati Soekarno Putri untuk menolong Hasto Kristianto. Seperti apa keseruan di balik kasus Hasto Kristianto dan sejauh mana perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap pembebasan Hasto Kristianto? Mari kita ikuti video-videonya. Salam Pancasila. Kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terlihat serius membela sekjennya atau anak buahnya Hasto Kristianto? Intinya sebetulnya karena Ketua Umum ini tidak tahu ya apa kesalahan dan apa pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh sekjennya. Begitu kira-kira menurut saya ya. Saran saya kepada Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP adalah pecat saja Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, jika memang terbukti bersalah. Ya, masa orang yang bersalah dilindungi, Bu? Ya, kan Ibu ini adalah simbol demokrasi. Demokrasi itu kebebasan berdasarkan hukum atau undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Kan masih banyak kader-kader yang lebih baik dan lebih hebat, lebih jujur, lebih amanah daripada Hasto Kristianto. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Ya, ini demi marwah partai peninggalan dari pendiri bangsa, Bapak Proklamator kita, Bung Besar Soekarno. Ya, karena partai ini terkenal dengan partai yang pro rakyat kecil dan partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, nah
semua ini kan bisa diikuti aturan hukum yang berlaku. Contohnya ada tuduhan dari KPK terhadap Sekjen Hasto Kristianto. Tuduhan pertama adalah Hasto telah melakukan PAW atau mengotak-atik ya, pergantian antar waktu anggota DPR. Ya, anggota DPR RI sampai ke tingkat paling bawah saya rasa. Lalu tuduhan KPK yang kedua adalah Sekjen telah terbukti melindungi penjahat demokrasi. Ya, jadi ya terkesan telah mengamankan diri dan orang-orangnya dalam melaksanakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, saat mau ditindak hukum. Ya. Jadi sedikit cerita ya, apa yang dituduhkan oleh KPK itu adalah pergantian antar waktu. Jadi Sekjen ini punya kewenangan memang, ya, karena Sekjen ini adalah orang paling dekatnya ketua umum. Saya rasa tidak semua dijelaskan secara detail oleh Sekjen kepada ketua umum. Yang penting ada laporan baik, pasti ketua umum setuju. Jadi PAW yang di otak-atik itu adalah seperti ibaratnya begini. Seseorang ya telah dengan susah payah memenangkan kontes pemilihan legislatif di suatu daerah. Ya. Lalu dia menang. Tentunya orang itu sudah menghabiskan anggaran banyak, tenaga banyak, pikiran banyak, karena kan dia harus meraih suara sesuai dengan ketentuan supaya bisa duduk di kursi dewan. Nah, kemudian ada seseorang yang tidak lolos atau tidak menang. Berarti kan dia sebetulnya tidak disukai masyarakat. Nah, ini diperjuangkan oleh Sekjen Hasto Kristianto, sehingga Sekjen ini mengatur ya supaya orang yang terpilih tadi diganti oleh orang yang kalah tadi gitu. Ya. Lah untuk itu tentunya kan pasti ada pergantian anggaran ya, karena yang menang tadi kan menghabiskan anggaran. Terus ya ibaratnya jual belilah gitu. Ya ini melibatkan KPU. Ya, mungkin bisa sampai MK atau MA. Ya, ini kalau dibongkar rame nih gitu. Ya, semua hampir kena. Nah, setelah itu ternyata ya yang menang ini nggak mau. Ya, maka dilakukan upaya-upaya terus sampai menekan, ya mengintervensi, menyuap. Ya, ini sebetulnya kejahatan serius di bidang politik, di bidang demokrasi. Ya. Nah, kemudian KPK ini menindaklanjuti ya, menyidik gitu. Ya, ternyata dalam proses penyidikannya dihalang-halangi oleh Sekjen. Ya, dihalang-halangi, itu tuduhan ya, tuduhan dari KPK. Jadi ada cerita tentang sang pelaku ini disuruh menghilangkan jejak, disuruh melarikan diri. Wah, ini kejahatan keji Bu di alam demokrasi Indonesia, ya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, menurut saya sebaiknya Bu Mega ikuti aturan hukum yang berlaku. Ya, jika memang Sekjen Hasto Kristianto terbukti bersalah, ya harus dihukum. Hukumannya kan dua, ada hukuman negara, ada juga hukuman partai, hukum etik. Hukum etik itu pemecatan. Kalau hukum negara itu ya sampai ke penjara, gitu ya. Jadi mungkin Bu Mega bisa mencontoh koleganya yaitu Surya Paloh, yang mana memang Surya Paloh seorang negarawan ya, dia mampu menerima ketika sekjennya juga di proses hukum. Joni Plate ya, kan ingat kan? Ya seperti itu. Jadi ya semua ini memang human error ya, karena memang sekjen ini adalah orang yang memang sangat dipercaya oleh ketua umumnya ya. Jadi biasanya sekjen ini gampangin gitu ya. Pokoknya ketua umum nanti dibikinkan oret-oretan,
Ya, karena memang orang yang dipercaya selama ini. Bikinkan oret-oretan, tinggal setuju aja kan gitu ya. Jadi saya yakin kalau memang KPK bisa membuktikan tuduhannya, berarti selama ini Bu Mega telah banyak dibohongi oleh sekjennya sendiri, yaitu Hasto. Ya. Apalagi kalau ya hanya soal kecil ya, PAW pergantian antar waktu itu kan nggak mungkin menjelaskan secara detail kepada ketua umum. Ketua umum ini kan orang sibuk, ya banyak yang dipikirin. Ya. Lalu masuk ke soal kriminalisasi hukum atau politisasi hukum. Menurut saya ya boleh-boleh saja, ya selama memang terbukti bersalah. Ya, kalau merasa dipolitisasi hukum atau dikriminalisasi, ya dibalas saja. Ya, dibalas, boleh dibalas gitu. Ini negara demokrasi, negara bebas gitu ya. Ya, dibalas siapa pelakunya, dicari tahu. Ya, dibalas secara setimpal. Misalnya, ya, tuduhannya atau terbukti bahwa Jokowi yang melakukan ini dengan dasar kekuasaannya. Ya, gunakan juga kekuasaan. Ya, selidiki anak-anaknya Jokowi. Ya, pasti nanti akan terbukti itu. Jika memang terbukti ada buktinya terlibat dalam masalah pelanggaran-pelanggaran hukum, ya anaknya Jokowi juga bisa diproses, Bu. Gitu. Ya. Atau partai lain. Ya, kalau pelakunya partai lain ya selidiki juga ya partai itu, sehingga ya akan terbongkar semuanya gitu ya. Jadi menurut saya peristiwa Hasto Kristianto Sekjen PDIP ini jadi tersangka KPK ini menurut saya harapan bagus ya buat seluruh rakyat Indonesia ya. Karena saya yakin demokrasi Indonesia akan semakin sehat. Politisi, politikus akan mikir 2000 kali saat mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, pelanggaran-pelanggaran politik, pelanggaran hukum dan lain-lain, ya, atau ngotak-ngatik, suap menyuap dan lain-lain. Ya, makanya ini pasti nanti akan berefek baik menurut saya. Jadi bersih. Memang politik harus disertai dengan mentaati hukum yang berlaku. Merdeka. Kita berandai-andai ya, kalau misalkan saat ini Anda menjadi ketua umum PDIP atau menjadi Bu Megawati, apa yang kira-kira Anda lakukan? Nih, kalau saya, disclaimer ini saya. Yang pasti yang pertama, saya akan melepas yang namanya Hasto. Biarin aja, gulirkan aja dia ke KPK. Ngapain dibela-belain, makan energi ngurusnya, sehingga internal kita menjadi konflik gitu ya. Biarin aja. Terus selama ini Pak Hasto juga yang justru menarik ya keluar gitu dukungan dari partai ya, dengan cara mainnya, dengan omongannya ya, itu membuat PDIP yang dulunya gahar ya, revolusioner, menjadi ya cemen gitu, nangis-nangis. Nggak usah, itu tuh dia udah nggak sesuai dengan ideologinya. Kalau saya jadi Ibu Megawati ya, endang aja, kasih aja ke KPK ya. Terus yang kedua apa, saya akan mengundurkan yang namanya Kongres ya di bulan Maret. Saya undurin aja loh, saya punya hak, punya kekuatan, satu komando kok partai saya. Ngapain? Supaya apa? Supaya aman. Kan kita kan tahu gitu akan mau diacak-acak nih situasinya. Mundurin aja, terus galang kekuatan internal jadi solid lagi gitu ya. Nah, gantinya si sekjen siapa? Si Hasto itu. Ya, Bambang Pacul boleh, ya kan? Adian Apitupulu oke, walaupun dia keras, dia orang bersih. Ya, atau dimasukkan aja Pramono Anung, ya kan? Nah, kalau teman-teman misal jadi ketua umum PDIP, apa yang dilakukan? Ya, komen ya. PDIP makin lebay.
PDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada publik karena telah melahirkan Joko Widodo di panggung perpolitikan Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pada Kamis 19 Desember. Meski begitu, Deddy tidak sepakat jika segala kesalahan yang dilakukan Jokowi termasuk mencoret. Ada orang menyesal telah melahirkan Joko Widodo jadi presiden melalui PDIP. Saya beritahu ya, Deddy Sitorus ya, kalau tidak ada PDIP, pastinya partai lain yang akan dukung Pak Jokowi. Anda harusnya bersyukur, beruntung mencicipi selama 10 tahun. Ya, kekuasaan. Saya tidak pernah lupa ketika 2014 PDIP memenangkan Jokowi menjadi presiden dengan partai koalisinya. Apa yang Ibu Megawati katakan? Alhamdulillah, setelah saya berpuasa kekuasaan selama berpuluh tahun, baru sekarang kita memenangkan. Kalian menikmati kekuasaan selama 10 tahun, jangan pernah lupa itu. 2014 sampai 2023, 9 tahun. Dan 1 tahun ini Anda mencerca, mencemooh, memfitnah, ya, membuat hoak tentang Bapak Jokowi. Mohon maaf buat kader PDIP. Perkataan-perkataan semacam itu tidak bisa kami terima sebagai orang-orang yang sungguh melihat fakta dan kenyataan. Rekam jejak membuktikan. Kalau hari ini kalian kalut, sekjennya dijadikan tersangka oleh KPK, itu bukan urusan Bapak Jokowi. Itu karena banyak kader PDIP yang terlibat korupsi. Ya, kemudian Anda membuat press release. Ya, seakan-akan ketika Anda memecat Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi, tiba-tiba Anda mengalami ini. Masyarakat sudah tahu, ini kan urusan Harun Masiku ini 2019, 2020 dicari. Dan siapa yang menyembunyikannya? Siapa? Masyarakat tahu. Hasto Kristianto, dialah yang menyembunyikan tersangka. Jadi kalau hari ini PDIP kembali lagi playing victim, ya, pakai drama-drama Korea, ya, sudahlah. Hasto sejak beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan tidak layak jadi sekjen PDIP. Hanya Ibu Megawati saja yang tidak bisa melihat, menutup mata, ya, tentang keberadaan eksistensi Hasto itu merugikan partai sebesar PDIP. Sayang sekali. Jadi kalau hari ini kembali lagi PDIP mengalami masalah, bukankah itu hasil dari perbuatan Hasto sendiri? Dan Deddy kembali melakukan playing victim. Ya, luar biasa. Mengatakan menyesal. Ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Pak Jokowi di mata kami masyarakat tetap is the best. Guys, lihat. Saya yakin ini yang dimaksudkan Jokowi kemarin.
biarkan waktu yang mengujinya. Nah, sekarang Ketum PDIP siap dipanggil atas dasar jejak tanda tangan proses Harun Masiku. Pertunjukan yang menarik, mari kita lihat yang akan terjadi. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Utuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih? Kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu? Kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Jadi saya melihat ya fenomena yang tidak bagus juga adalah anak-anak Bung Karno ini. Kita tahu Bu Megawati seperti itu menjadi ketum, Jokowi direndahkan, statementnya selalu meninggikan diri, seolah-olah dia aja punya kontribusi di sini gitu kan. Sama seperti statement tentang Bung Karno, jadi proklamator, anak Bung Karno dan sebagainya. Yang memerdekakan Indonesia ini kan bukan cuma Bung Karno. Kita respect sama Bung Karno. Saya hampir tiap tahun ziarah ke Blitar. Tapi bukan gitu caranya gitu. Jadi jangan itu digotong-gotong untuk jualan. Kasihan arwah Bung Karno. Ya kan? Jadi harus wise lah gitu. Kan ada Hatta, ada Syahrir, ada ribuan pahlawan yang tidak tercantum namanya di nisan-nisan makam pahlawan itu. Tapi mereka adalah pejuang kemerdekaan itu. Ya kalau belakangan diakui oleh Arab-Arab gila itu ya itu kan sebuah manuver yang mereka memang mau mencari makan. Kuburan aja mereka jual gitu kan. Tapi itu sudahlah ya. Itu sedang berproses menjadi bangkai juga sekarang ini gitu kan. Nah, kembali lagi. Jadi tentang anak-anak Bung Karno. Waktu kampanye, waktu Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, statement Guntur katanya, pokoknya menangkan Ganjar, nanti gampang ngurusin Jokowi itu. Jadi seolah-olah sebuah ancaman mau diapakan gitu kan, mau dihabisi, mau diapakan. Kan kita ini negara hukum, kalian itu kan orang-orang tahu hukum gitu kan. Ini sekarang malah guru juga ngomong, Hasto punya banyak video-video yang bisa ditunjukkan lagi tentang siapa-siapa yang melakukan kejahatan, apakah itu korupsi atau apa saya tidak tahu. Tapi ini kan sama saja, jadi sama-sama mau menunjukkan bisa menyandera gitu. Terus nanti bargaining gitu. Jadi Hasto ini tidak diapa-apain lagi, hilang seperti itu. Ya kita memang tahu kelemahan-kelemahan yang akut di negara ini tentang hukum. Ya kita tahu bagaimana ada di rumah Hakim MK, MA, atau apa yang hampir 1 triliun di rumahnya. Kemarin ada opal di Universitas Islam Makassar yang jumlahnya ribuan triliun. Ini menyangkut akhlak semua gitu. Ya kan? Nah, di KPK sendiri itu ya juga tidak baik-baik saja gitu. Ada berapa 34 orang yang sudah terbukti mereka melakukan upeti minta uang di penjara-penjara KPK itu. Sekarang cuma dimaafkan saja gitu. Karena itu memang budaya-budaya yang sudah tertanam di kita, di masyarakat kita, khususnya di level-level kalian sebagai pejabat penegak hukum. Kalau masyarakat ini, kemarin saya jalan ke Blitar, ke Malang, di daerah-daerah terpencil pertanian itu, orangnya adem, lugu, dan sebagainya. Itu masih banyak masyarakat kita seperti itu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya ekspor kesempatan kali ini terkait dengan upaya yang bakal dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri untuk membebaskan atau menyelamatkan Hasto dari jeratan hukum yang dimana saat ini sudah ditetapkan oleh pihak KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.